klausul yang pertama itu ada materi klausul yang pertama itu ada standar pemantauan di poin 1.1 pemeriksaan bahaya. Boleh di next, Ki. Yang selanjutnya pada poin 1.1.2 daftar periksa atau checklist tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan atau inspeksi. Nah, berikut adalah contoh daftar periksa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di RS Panti Nugroho. Di sini tercantum ada identitas responden, yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin, dan masa kerja. Diikuti dengan daftar pertanyaan pemeriksaan. Dalam tabel ini tersusun daftar pertanyaan berupa manajemen K3, yaitu salah satunya apakah telah terdapat kebijakan umum atau safety policy keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak secara tertulis. Nah, di sini kita tinggal membuat tabel skor, yaitu ya atau tidak, dan jumlahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Sri Kartika Putri. Selanjutnya ada poin ketiga, ada 1.1.3, yaitu laporan pemeriksaan atau inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 atau panitia pembina keselamatan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhannya. Di bawah ini ada laporan tindakan perbaikan. Yang sebelah kiri, laporan tindakan perbaikan ada nomor, ada ketidaksesuaian, ada inisiatornya, ada penanggung jawabnya, ada investigasi atau penyebab terjadinya, ada penanggung jawabnya. Terus kedua, ada tindakan yang dilakukan, ada penanggung jawabnya, ada peninjauan atas tindakan yang dilakukan. Terus ada keputusannya, yang tindakan yang dilakukan berjalan efektif, ada tindakan yang dilakukan belum efektif. Yang di samping ada formulir permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan. Di sini ada nomor, ada unit, tanggal, jenis ketidaksesuaian, ada sasaran, ada audit internal, dan lain-lain. Di bawahnya ada uraian ketidaksesuaiannya, ada analisis penyebab masalah, ada rencana tindakan perbaikan yang diambil, dan yang terakhir ada verifikasi atas tindakan yang diambil. Next. Poin keempat, ada pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan atau inspeksi. Poin kelima, ada tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan atau inspeksi dipantau untuk menentukan efektivitasnya. Bisa terdapat catatan monitoring status penyelesaian yang terdapat tindakan koreksi dari temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan penilaian keefisiennya dalam arti tidak menimbulkan bahaya baru.
Next. Klausul yang 1.2, pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja. Di sini ada pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja yang dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara, dan digunakan untuk penilaian dan pengadaan risiko. Poin pertama ada pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikolog. Bawah sini ada laporan hasil pemantauan dari faktor fisik yang mengacu pada Kepmenaker nomor Kep 51 Men tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika yang terdiri ada kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro, dan radiasi ultraviolet. Di samping ini ada nilai ambang batas kebisingan. Sebelah kiri ada waktu pemajaran per hari dan intensitas kebisingan dalam satuan desibel. Next. Poin kedua ada pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam atau luar perusahaan. Biasanya dilihat oleh PJK 3 atau pihak lain yang telah mendapatkan isian dari Kemenaker ENS, berkompeten atau bersertifikat ahli dalam inspeksi lingkungan kerja. Klausul ketiga ada peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran, dan pengujian. Poin pertama, terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji mengenai K3. Misalnya noisimeter, luxmeter, gas detektor, dan lain-lain. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar, maka penyelia atau supplier atau kontraktor harus dapat menunjukkan hasil pengujiannya. Hal ini dapat diidentifikasi pada saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irsyad. Next, Gi. Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan atau luar perusahaan. Pemeliharaan alat. Yang kedua ada pengecekan alat petugas seperti orang yang berkompeten, orang yang memiliki wewenang, orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Ada pemantauan kesehatan tenaga kerja, yaitu dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja seperti pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia, ronsen untuk penyakit saluran pernafasan. Yang kedua, dokumentasi seperti foto, daftar hadir, jadwal pelaksanaan. Next. Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan di mana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah dilaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter perusahaan. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Di sini ada pelaporan dan perbaikan kekurangan. Pelaporan bahaya. Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja. Ini adalah surat pelaporan bahaya atau hazard report. Di sini ditampilkan ada tanggal, nomor, pelapor, nama pelapor, seperti pada di gambar. Next. Pelaporan kecelakaan.
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, atau peledakan, serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada juga pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Tempat kerja atau perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang. Di setiap perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan kecelakaan. Kompetensi petugas dapat dilihat pada pelatihan-pelatihan atau sertifikat pelatihan yang dimiliki. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Tempat kerja atau perusahaan memiliki prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusidi Yogi. Baik, terima kasih, Richard. Baik, kita lanjut aja. 23.3 adalah laporan pemeriksaan dan pengajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi atau saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan. Yang 2.34 itu adalah penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan, pemeriksaan, dan pengajian telah ditetapkan. Dan 3.5 adalah tindakan perbaikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat yang terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya itu 23.6 yang dimana pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau dan didokumentasi dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja. Baik, kita masuk ke 2.4. Jadi adalah penanganan masalah. 2.4.1 adalah terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang ditimbulkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini adalah kita ngebahas tentang pengolahan material dan perpindahannya. Yang dimana 3.1 itu pengolahan material dan perpindahannya. Yang berisi adalah 3.11, terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Dan 3.1.2 adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Yang 3.13 adalah pengusaha atau pengurus penerapan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis. 3.1.4 adalah terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan atau tumpahan dan atau batu atau kebocoran. Jadi ini adalah laporan jasa yang di mana ini adalah contoh laporan dari jasa dan risk assessment. Jadi jasa ini teman-teman adalah teknik manajemen yang di mana yang berfokuskan untuk identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Nah, ini fokusnya ini jasa ini tuh kayak hubungan antara pekerja yang dimana lingkungannya atau kerjaannya dan alat-alatnya yang beresiko sangat besar. Jadi kita lihat identifikasi bahaya dan penilaian risikonya. Ada nomor, tahap kerja kritis, bahaya kecelakaan, pengendali bahayaan, resiko, peluang, tingkat bahaya, resiko, peluang. Jadi di sini ada keterangan resikonya apakah sangat ringan atau ringan, sedang, berat, dan seterusnya, teman-teman. Ya, baik, bisa di
dilanjutkan oleh Ardi. Halo, halo. Masuk. Udah masuk ya? Oke. Nah, yang dengan 3.2 ada sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan. 3.21 terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila tidak dipakai, akan dibuang dengan cara yang aman, seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke penampungan yang mempunyai izin dan limbah cair ke PPLI. Lanjut. Lanjut. 3.3 pengendalian bahan kimia berbahaya atau disingkat BKB. 3.31 perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Standar dan pedoman teknis yang relevan. Terus terdapat lembar data keselamatan BKB, material safety data SIS, meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh. Next. Nah, di sini ada surat material safety data sheet, laporan seperti MSDS gitu, yaitu ada bahaya terhadap manusia dan lingkungan, upaya perlindungan dan aturan sikap dalam pekerjaan. Terus ada juga penanganan material dalam keadaan tertentu, terus ada pertolongan pertama dan penanganan limbah yang seperti pada di gambar ini. Lanjut, Gi. Terus terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya. Terus rambu peringatan bahaya terdapat sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang relevan. Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Lanjut, Gi. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kepada audiens kalau ada yang masih diragukan, ingin ditanyakan, ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, silakan.
Ya, apa ada yang mau bertanya, teman-teman? Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih ya presentasinya kelompok. Ini yang kelompok yang ketiga ya untuk presenternya. Meskipun tertulis di sini kelompok 4. Materi yang dibahas ini kita lanjut ke standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya. Nah, sama seperti yang dua kelompok sebelumnya, kita perlu melengkapi standar ini dengan dokumen-dokumen sesuai yang diminta. Hanya saja kan, kalau dalam klausulnya hanya tertulis pemeriksaan atau inspeksi, mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. Nah, akan tetapi pada aktual pengerjaannya ini ada banyak langkah yang kita kerjakan. Misalnya kita harus membuat buktinya berupa jadwal inspeksi. Kapan inspeksi ini dilaksanakan? Jam berapa? Area inspeksinya di mana saja? Siapa yang melaksanakannya? Nah, kemudian jadwal ini nanti ditandatangani oleh penanggung jawab. Bisa dari pimpinan, supervisor, ataupun dari line manager. Kemudian dari inspeksi kita sudah buat jadwalnya. Maka selanjutnya kita tentukan tim inspeksinya. Apakah 1 orang setiap inspeksi atau minimal 2 orang. Nanti digilir tergantung shift kerja perusahaan. Apakah dia 1 shift, 2 shift, 3 shift. Inspeksinya mau kapan nih untuk shift 1, untuk shift 2 kapan, shift 3 kapan. Nah, kita sudah tentukan jadwal, kita sudah tentukan tim. Berikutnya adalah membuat list. Apa yang akan kita inspeksi? Bikin checklist-nya. Nah, checklist ini bisa dengan isian dan sebagian checklist-nya adalah ruang kosong. Ruang kosong supaya kalau kita lihat di slide, boleh dibuka lagi di slide yang ketiga, di situ ada daftar periksa yang berisi 10 poin. Nah, ini akan lebih baik lagi kalau ditambahkan nih ruang kosong di bawahnya. Slide ketiga. Nah, ya ini. Yang ini nih. Ini kan sudah terisi nih 1 manajemen K3, apakah telah terdapat kebijakan. Oke. Ini daftar periksa pelaksanaan program. Bisa juga kita nanti daftar periksa keselamatan sistem keselamatan. Nah, kita bikin checklistnya. Apa yang harus diperiksa? Genset, apanya yang diperiksa? Mungkin tekanan oli, kemudian kebersihan gensetnya, kemudian yang diperiksa adalah ceceran oli di lantai, tingkat kerusakan colokannya,
dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tambahkan di checklist ini ruang kosong. Kenapa harus ditambahkan ruang kosong? Sehingga nanti pada saat kita inspeksi ke lapangan, kita menemukan hal yang baru ternyata belum ada di dalam checklist kita bisa tambahkan hal baru ini. Nah, tambahan ini bisa kita diskusikan pada saat setelah melakukan inspeksi. Kita diskusikan kepada divisi HSE, kita diskusikan dengan pimpinan dan teman-teman sejabatan. Apakah temuan yang saya tuliskan ini bisa dimasukkan ke dalam checklist inspeksi berikutnya, atau ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin tidak diterima sama sekali, mungkin karena tidak berkaitan dengan apa yang kewajiban inspeksi kita. Kita sudah ada jadwal tadi, kemudian kita sudah ada tim, kita sudah buatkan checklist, maka kita harus lakukan inspeksinya sesuai jadwal, sesuai dengan tim. Nah, hasil dari inspeksi kemudian dilaporkan dalam laporan inspeksi. Kemudian kalau ada kekurangan, maka kita buatkan saran perbaikan bagi temuan-temuan yang kita temukan pada saat inspeksi dilaksanakan, kemudian dibuatkan memo ke bagian terkait. Mana nih temuannya kita temukan di daerah mana? Maka kita berikan memo ke area tersebut untuk segera melakukan perbaikan. Atau bisa juga inspeksi ini kita laksanakan bersama dengan penanggung jawab di area lain produksi tersebut. Sehingga mereka langsung tahu nih apa yang harus diperbaiki, kapan perbaikan dilakukan. Kalau temuannya banyak, berarti nanti mereka akan menentukan nih mana prioritas yang harus diselesaikan duluan, mana yang bisa belakangan. Jadi dari 1 poin, 1.1.1, beberapa memang hanya 1 bukti, tapi sebagian besar perlu ada beberapa bukti, beberapa rangkaian bukti. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan, itu sudah ada 4. Jadwal, tim, kemudian checklist, kemudian laporan. Nah, ini yang terkadang pada saat kita melakukan audit SMK 3, apalagi kita dapat auditornya adalah auditor senior, nah kita harus punya dokumen ini secara lengkap. Supaya terpenuhi apa yang diminta dari setiap poin pemeriksaan. Dan kalau teman-teman lihat, setiap laporan, setiap prosedur, perlu ada tanda tangan penanggung jawab, tanda tangan siapa yang membuat, kemudian tanda tangan pimpinan. Nah, kenapa 3 orang ini yang menandatangani? Karena ini sebagai legalitas pengesahan bahwa benar, oh ternyata yang membuat laporan ini adalah Zidan. Pimpinannya, HSE manajernya adalah siapa? Ardi. Kemudian nanti ditandatangani oleh manajer. Manajernya bisa jadi ya Bapak Rusdi. Nah, jadi setiap orang yang mengacu pada laporan ini, kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, nah mereka bisa langsung nih mengetahui, oh yang buat ternyata Zidan. Berarti kita bisa langsung hubungi Zidan. Zidan kenapa laporan seperti ini? Oh, padahal hasil inspeksi lapangannya seperti ini. Bisa jadi karena Zidan saat itu kurang fokus. Atau bisa jadi apa yang dipahami Zidan dan apa yang dipahami oleh oleh penanggung jawab area ini berbeda. Karena kan bisa jadi dengan perbedaan pengalaman, mungkin yang di lapangan ini mereka sudah 10 tahun. Mereka menganggap suatu bahaya menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena sehari-hari mereka bekerja dengan adanya bahaya tersebut. Akan tetapi kita sebagai orang K3 datang dengan pemahaman bahwa bahaya adalah bahaya. Meskipun kita sudah terbiasa, tetap saja itu bahaya. Nah, inilah yang kadang menjadi pertentangan dalam menentukan identifikasi bahaya. Nah, di laporan JSA, kita perlu buat laporan JSA dan risk assessment di slide 15.
Di sini kadang tahap kerja, bahaya kecelakaan, pengendalian, kita sudah buatkan sesuai prosedur, kita sudah buatkan sesuai apa yang kita dapatkan selama perkuliahan. Tapi kenyataannya pada saat kita buatkan laporannya di lapangan, ini berbeda nih. Loh, kenapa kamu buat ini sebagai bahaya? Ini kan nggak bahaya. Ini memang pekerjaan kita. Nah, kita bisa melakukan persamaan persepsi dengan mereka. Jadi sebelum laporan ini kita buat dan kita publish, maka ada baiknya didiskusikan kembali kepada penanggung jawab di setiap area. Sehingga nanti pada saat kita publish laporannya, itu sudah sesuai, tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat tuh, dibuat oleh siapa? Supervisor, diperiksa oleh sekretaris P2K3, dan disetujui oleh ketua P2K3. Nah, ini selalu ada minimal 3 tanda tangan ini di setiap laporan dan di setiap prosedur. Pak, boleh nggak tantangannya 2? Tantangannya 4 orang? Boleh saja, semakin banyak tanda tangannya, maka semakin kuat posisi laporan ini. Nah, akan tetapi disesuaikan juga dengan kompleksitas perusahaannya. Kita pengen bikin 5 tanda tangan nih untuk setiap laporan. Sementara kita bekerja di perusahaan yang jumlah pekerjanya tidak sampai 20 orang. Ya tidak perlu seribet itu prosedurnya. Bisa kita membuat prosedur yang lebih sederhana. Setiap laporan K3, setiap prosedur pada dasarnya bisa dibuat secara tailor-made. Artinya kita bisa memodifikasi sesuai yang kita inginkan. Yang penting memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh peraturan. Seperti laporan jasa yang terlihat ini, boleh kita bikin seperti ini, boleh kita lengkapi lagi. Mungkin di sini kan hanya ada jenis pekerjaan, mungkin kita tambahkan perbaikan mungkin ini adalah laporan JSA revisi 2, maka kita bisa tuliskan di sini, tambahkan revisi 1 itu apa isinya. Atau ini tabelnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Kita ingin tambahkan 1 kolom lagi. Di sini hanya ada resiko, hanya ada peluang. Resiko dan peluang ini hanya berupa angka. Kita ingin tambahkan resikonya itu dalam bentuk keterangan. Nah, itu juga boleh. Jadi hampir tidak ada formulir yang sifatnya fix. Semua bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi kita tawarkan kepada audiens, kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup tim presenter. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal 1 kelompok lagi ya untuk pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Saran saya untuk teman-teman semua, insya Allah kalau teman-teman bekerja di bidang K3, kalian akan bertemu dengan 12 elemen ini. Karena itu ada baiknya teman-teman mulai dari sekarang nih, membiasakan diri nih membaca elemen-elemen audit ini, kira-kira poin ini apa sih yang dia minta, supaya kita tidak terlalu gagap nih pada saat ditanya ketika sudah bekerja. Nah, beberapa pengalaman dari teman-teman yang sudah lulus, beberapa pengalaman dari teman-teman di bidang K3, kebanyakan orang-orang yang melakukan rekrutmen kepada pekerja baru ini, mereka tidak punya keterampilan khusus nih. Jadi kalau ditanya, apa kelebihan Anda? Kenapa kami harus hire Anda? Nah, ini tidak jarang yang bilang, apa ya Pak ya? Nah, ada baiknya teman-teman punya nih 1 skill K3.
apa yang teman-teman kuasai. Nah, ini bisa menjadi nilai tambah pada saat kita melamar pekerjaan. Misalnya, apa kelebihan Anda? Oh, saya sudah terbiasa dengan audit SMK 3, Pak. Saya paham mengenai 12 elemennya dan 166 klausul di dalamnya. Saya sudah, ya apalagi kalau punya pengalaman langsung di lapangan. Saya sudah pernah PBL, PKL. Pada saat PKL diminta untuk membantu kegiatan audit. Nah, ini akan sangat berharga sekali kalau teman-teman bisa menguasainya. Oke. Selagi ini masih semester 6 ya, usahakan memperbanyak pengetahuannya terkait K3, khususnya terkait kompetensi teknis yang bisa langsung diaplikasikan pada saat teman-teman bekerja. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada tim presenter yang sudah menjelaskan dengan sangat baik beserta contoh-contohnya, sehingga saya berharap semua orang di kelas ini bisa mengerti setiap elemen ini apa kepentingannya, apa tujuannya, apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi elemen ini. Dan kalau perlu dibuatkan dokumen, bentuknya seperti apa sih? Nah, ini semua sudah dijelaskan secara lengkap oleh tim presenter. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada semuanya telah mengikuti kegiatan perkuliahan di hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih. Minggu depan kelompok terakhir ya? Iya Pak, kelompok terakhir. Ya, siap. Terima kasih. Izin live ya.